Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Amin, semoga Mas Angga sehat terus. Ya amin, terima kasih. Kalau mau tanya penyakit, mau tanya cara penanganannya, apa yang harus dikonsumsi mumpung Mas Angga kosong, Mas Angga jawab sekarang. Apa aja? Saya jawab. Saya datang ke tempat Mas Angga kemarin, sudah daftar tapi belum dapat nomor antrian. Antrian via apa itu? Telepon atau WA? Kebas karena apa? Karena kolesterol, asam urat, triglycerid, atau karena gula? Udah medical check up belum? Oke. Guys, tunggu dulu guys. Masa nggak jawab semua? Apa aja lah. Tunggu dulu. Hanya live di 2 ini jadi biar enak jawabnya. Oke. Sakit pinggang, nyeri otot, sakit pinggang itu bisa kalian kasih teh jahe, gulanya madu. Jadi bikin teh panas 1 gelas, kasih jahe segini diparut, terus campur tehnya, gulanya pakai madu ya. Aduh Haji ini kangen juga saya loh. Sumpah deh. Waduh, Parkinson lah, ini untuk penderita Parkinson. Kalian bisa bikin yang namanya kunyit putih 1/4 kilo diparut ya. Daun salam 1 genggam direbus, airnya 1,5 gelas, dijadikan 1 gelas, diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Oke. Sakit pinggang bisa teh jahe, pemanisnya pakai madu ya. Untuk asam lambung kalian bisa bikin daun beluntas 1 genggam, jadi direbus, airnya 1,5 gelas, dijadikan 1 gelas, diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk kalian yang menderita lambung, bisa kalian coba ya. Mudah-mudahan cepat ketemu saya ya. Lambung barusan udah Mas Angga jawab. Dapat anak Septiarnita, udah medical check up belum? Si istri udah cek medis belum? Ada kista, miom, penyumbatan atau siklus-mennya? Si suami udah cek sperma belum? Jadi harus dua-duanya. Halo Pacitan, 18 tahun nikah, udah medical check up belum? Dan apa kasusnya? Biar Mas Angga bantu jawab di sini, mumpung Mas Angga kosong. Jadi saya kasih solusi buat kalian. Batu empedu, untuk batu empedu, batu ginjal dan sejenisnya, kalian bisa ambil kunyit putih segini, diparut. Kalau nggak ada yang panjang, yang pendek sambung-sambung ya. Setelah diparut, kasih air 5 sendok. Kemudian bisa kalian campur madu sesendok ya. Oke, terima kasih. Ini gambar apa? Gambar tikus. Dicampur madu sesendok, kemudian diaduk. Bisa kalian minum 1 hari sekali, pagi atau malam setelah makan. Lambung tadi sudah Mas Angga kasih tahu. Daun beluntas bisa kalian replay lagi video saya ini. Penderita GERD udah sama, daun beluntas bisa juga. Kucing kucayang kasusnya apa? Daun beluntas bisa kalian searching di Google, bisa dicek daun beluntas, di situ sudah ada. Olean, orang olean, masa nggak orang olean loh guys. Aduh, gangguan santet, kalian berbanyak baca istighfar, sholawat ya. Paling pas itu ketemu Mas Angga sih. Oke, untuk diabetes kalian bisa ambil kunyit putih segini, diparut 1 jengkal, daun salam 1 genggam, terus teh tubruk, artinya teh yang bukan celupan, teh yang masih dalam bentuk teh itu. Biasanya teh cap poci atau teh cap bandulan,
Jadi kunyit putih, daun salam segenggam, teh tubruk itu yang sebesar ini kalian rebus dengan 9 gelas air dijadikan 8 gelas. Setelah 8 gelas bisa kalian itu peras, saring, ampasnya dibuang, kemudian kalian ambil 1 gelas diminum 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk gula ya. Sisanya taruh di kulkas, besoknya kalian bisa hangat dulu baru kalian minum kembali. Oke. Tangan kesemutan gara-gara apa? Kolesterol, asam urat, trigliserid atau apa? Udah medical check up belum? Kalau mata minus ini kan repotnya kalau sekarang kan kalau aktivitasnya bisa dari sering ketemu komputer, laptop, radiasi, itu yang agak repot untuk proses penyembuhannya. Amin, insya Allah ketemu saya Mbak Cuti. Teleponnya hanya aktif hari Senin aja ya. Paling bagus untuk kunyit putihnya kalau ada yang fresh, mending yang fresh aja. Insya Allah banyak kok di pasar-pasar masih. Daun beluntas bisa kalian lihat di Google. Penyakitnya Mbak Ebi itu meriang, merindukan kasih sayang bos lele. Lambung tadi udah. Iya, luntas bener. Cuma orang di sini bisa bilangnya beluntas. Sama beluntas untuk lambung. Dada kiri nyeri itu soalnya ada hubungannya dengan jantung bisa, penyumbatan bisa karena bekas jatuh bisa, paru bisa, banyak faktor sih. Kencing batu lah, ini biasanya banyak yang bermasalah di kencing batu, prostat, susah pipis nggak tuntas atau pipisnya sering panas. Kalian bisa bikin ini soda gembira. Soda gembira itu biasa soda dicampur air, soda dicampur dengan susu, dicampur dengan gula sirup biasanya itu. Bisa kalian coba sehari sekali atau kalian bisa minum jus semangka kuning ya, itu untuk gangguan pipis. Kalau pengen ngepas lagi, bikin kunyit putih madu yang tadi Mas Angga jelaskan di awal. Pengapuran kalian bisa bikin teh, jahe, gulanya pakai madu. Jadi teh panas segelas segini, ambil jahe segini diparut, peras ke tehnya, ampasnya buang, kemudian bisa kalian campur madu sesuai selera, bisa diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Perlemakan hati kalian bisa pakai beluntas juga. Tuh guys, makanan datang. Wah, gede porsinya guys. Wih, ini gede sekali Mam. Epilepsi. Nah, ini untuk epilepsi kalian bisa ambil kunyit putih 1 telunjuk ya, diparut, kasih air 3 sendok, diaduk, kemudian kalian campur dengan madu sesendok, diaduk, diminum ya 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Itu untuk epilepsi. Stroke, thank you. Kalian pas di check up dulu, medical check up biar ngepas vonisnya, biar nggak tebak-tebakan, biar nggak nyalahin setan terus. Kandungan lemak, udah cek medis belum Mbak? Sesak nafas, oke, sesak nafas. Nah tadi untuk minuman pagi hari bisa kalian bikin kunyit putih madu untuk sesak nafas pagi hari. Kalau malam kalian bisa kalian bisa ambil batang serai 1 batang, bisa kalian potong kecil-kecil, bisa kalian rebus airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas, bisa kalian campur gula batu atau madu secukupnya. Malam hari sebelum tidur. Jadi pagi kunyit putih madu, malam bisa kalian batang serai dan gula batu atau madu. Bisa kalian coba ya untuk yang sesak nafas. Amin. Terima kasih doanya Mas Angga Promil. Oke, kasusnya apa? Winting eating, pergelangan tangan kaki. Bisa kalian coba teh jahe gulanya madu ya. Husnul YP udah cek SPOG belum? Kasusnya apa? Penyakit kuning itu liver. Tuba palopi kalian bisa bikin kunyit putih yang tadi Mas Angga bilang ya. Bisa kalian konsumsi 1 hari sekali. Benjolan di payudara kalian bisa ambil. Kalau benjolan di payudara atau benjolan lainnya atau tumor-tumor lainnya, kalian bisa ambil bunga melati secukupnya benjolan, kalian tumbuk. Setelah ditumbuk, tempelkan ke benjolannya, kasih kasa, kasih plester. Malam mau tidur kasih, bangun tidur kalian buka isi setiap hari ya. Mas suapin lagi Mbak, ada yang minta melihat Papa disuapin.
kurang apalagi penebalan dinding rahim. Sebenarnya untuk kasus penebalan dinding rahim paling pas itu ketemu Mas Angga dulu. Jadi saya totok dulu, saya buka itu yang namanya yang tebal itu biar tidak menghalangi jalurnya sperma ke ovum. Jadi biar kalian bisa langsung hamil. Tapi sebelum ketemu Mas Angga, kalian bisa bikin kunyit putih tadi yang saya bilang tadi. Jadi biar lebih jelas saya jelasin lagi yang kunyit putih segini. Gak ada yang panjang, kalian bisa sambung-sambung sampai sepanjang ini ya. Bisa kalian parut. Setelah diparut kasih air 5 sendok. Campur madu sesendok diaduk, kalian minum pagi atau malam sebelum tidur. Itu untuk penebalan dinding rahim. Bisa kalian coba kunyit putih loh ya, bukan yang kecil-kecil. Itu seperti kunyit, cuma warnanya di dalam putih kekuningan. Bisa kalian coba. Bisa dicek di Google juga ya. Asam lambung tadi Mas Angga udah bilang yang daun beluntas itu. Atau kalau pengen mudah dan gampang untuk dibikin, kalian bisa bikin jus buah naga pagi dan malam. Jadi buah naga secukupnya kalian blender. Bisa kalian minum pagi dan malam tanpa ais dan tanpa sugar ya, tanpa gula. Batuk 2 minggu, batuk yang gak sembuh-sembuh bisa kalian pakai kunyit putih madu tadi yang kayak Mas Angga bilang ya. Sampai jumpa Kalimantan. Asam lambung tadi Mas Angga udah bilang. Vertigo, oke, vertigo. Kalau vertigo, kalian bisa bikin daun sirsat 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus, airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Minum malam hari sebelum tidur ya. Itu untuk vertigo. Penyempitan jantung. Kalian kalau penyempitan jantung, kalian bisa ambil bawang putih 1 siung. 1 siung bawang putih, kalian tusuk garpu bawangnya. Ya, bakar sampai masak. Itu nanti kalau masak dia empuk dan dimakan nggak pedas. Kan gosong itu bawang putihnya, bersihkan gosongnya. Kemudian kalian bisa langsung memakannya pagi dan malam bawang putih ya, untuk masalah di jantung itu. Bawang putih bakar loh ya. Kalau nggak dibakar pedas, bahaya terhadap lambung kalian. Kaki sering kram itu bisa dari asam uratnya. Bisa bikin kunyit putih daun salam yang tadi Mas Angga bilang loh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus diberikan kesembuhan ya. Hanagi, halo Mbak Hana. Saraf kejepit bisa bikin teh, jahe, gulanya madu pagi dan malam. Darah tinggi kalian bisa timun 4. Kalian bisa blender, kalian bisa saring dan peras airnya. Kalian bisa minum 1 kali sehari malam sebelum tidur. Dicek dulu besoknya, takutnya terlalu turun juga nggak bagus. Kalau udah normal dikurang-kurangi ya. Tangan kebas gara-gara apa? Ya sebenarnya ini solusi sementara sebelum kalian belum dapat antrian dan ketemu Mas Angga. Tapi paling ngepas memang ketemu saya dan saya lihat dulu kasusnya seperti apa, separah apa, dan pada akhirnya penanganannya lebih pas sih. Kalau bel palsi itu gampang sebenarnya untuk ramuannya, cuman paling ngepas Mas Angga Toto. Kalau bel palsi kalian bisa mengkonsumsi air kelapa muda setiap hari ya. Selain itu bisa kalian konsumsi juga kunyit putih madu. Kunyit putih madu pagi, air kelapa mudanya bisa siang atau sore. Ganglion gampang. Ada benjolan kan biasanya di pergelangan. Kalian bisa ambil bunga melati ya, ditumbuk halus, tempelkan ke ganglionnya, kasih kasar, kasih plester. Malam sebelum tidur kasih, bangun tidur buka. Diulang sampai berhari-hari sampai benjolannya itu menghilang. Insyaallah. Tapi baca sholawat dulu ya untuk yang sama umat muslim. Kista bisa bikin kunyit putih madu tadi yang Mas Angga bilang ya. Hidung tersumbat akibat dari sinusitis atau polip, kalian bisa bikin daun sirih 1 lembar gini, ambil korek, kalian panasi sebentar, dialumkan, lintir, bagi 2, masukkan ke hidung. Aromanya hilang, baru kalian buka. Itu bisa kalian ulang sampai berkali-kali sampai hidung kalian merasa enak. Bisa dicoba. Sakit pincang itu banyak faktor, bisa kolesterol, bisa asam urat, bisa bekas jatuh, bisa saraf kejepit, bisa ginjal kurang minum dan sejenisnya. Selamat malam Mbak Bebet.
Iya, diambil airnya aja dan dicampur madu ya, sesendok atau sesuai selera sih. Penyumbatan saraf otak bisa kunyit putih madu atau kunyit putih daun salam tadi yang Mas Angga ngomong. Wah, kalau nggak mens itu susah itu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Penguat kandungan, kalian bisa bikin jus apel hijau dicampur dengan toge pendek 1 sendok. Bisa kalian coba ya, di blender jadikan 1 dan kalian minum. Hernia, tempelin bunga melati seperti yang Mas Angga bilang tadi ke yang bengkak itu ya. Kencing manis tadi Mas Angga juga sudah bilang, bisa kalian replay lagi video saya ini untuk info resep tentang diabetes mellitus. Vertigo tadi Mas Angga juga udah bilang yang daun sirsat. Halo Tenri baca Baso Rosani, gosong anunya perutnya ya. Salam buat semua keluarga Bone. Salam dari Mas Angga, salam hormat dari saya untuk seluruh keluarga Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma tadi Mas Angga udah bilang yang kunyit putih madu pagi, malam yang batang serai 1 batang. Untuk hidrosipalus saya harus tahu kondisi pasiennya dulu. Kita nggak berani ngasih macam-macam kalau kondisi hidrosipalus. Asam lambung tadi Mas Angga udah bilang. Saya minum bentar dulu. Dibungkus aja. Enak nggak Bang? Enak. Makan bentar lu guys ya. Habis ini Mas Angga jawab lagi. Kita makannya sayur, tapi ngemilnya coklat. Kalau kesemutan kalian bisa bikin teh jahe gulanya madu. Oke? Video ini bisa kalian replay lagi. Ada berbagai macam info sebelum-sebelumnya itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan mudah-mudahan keluhan yang kalian rasakan itu setelah Mas Angga kasih solusi yang tadi, mudah-mudahan berkurang dan mudah-mudahan sembuh. Enak Bang. Kolesterol asam urat tadi udah Mas Angga jelasin. Bisa replay, jantung juga udah. Banyak yang tanya tentang program hamil. Program hamil, kalau kalian pengen cepat dan tepat, nomor 1, untuk si perempuan, siklus men harus bagus. 2, medical check up, artinya apa? Takut ada kista, miom, penyumbatan, atau yang lainnya. 3, mensnya itu harus bagus, artinya tiap men harus bagus. Dan kotor ke bersih itu paling enggak antara 4, 5, atau 1 minggu sampai bersih. Pada akhirnya kalian bisa menentukan masa suburnya. Untuk si laki-laki, kalian harus cek yang namanya sperma. Apa bermasalah di quantity atau kualitasnya. Quantity ini jumlahnya cukup atau enggak. Kalau quality ini kualitasnya, bisa dari pergerakan, bisa dari bentuknya, dan bisa encer biasanya spermanya sih. Kalau kadar gula rendah tinggal minum teh manis aja udah naik. Sakit pinggang tadi udah teh jahe gulanya madu. Diabetes Mas Angga juga udah. Tadi kasih, tinggal replay video saya lagi ya. Jantung juga sudah. Halo Mbak Mike. Mana nih sosis? Ambil makan saya dulu ya bentar ya. Habis ini Mas Angga jawab. Gak ada sesak. Tadi Mas Angga udah kasih tahu, pagi kunyit putih madu, malam batang serai direbus dicampur dengan gula batu atau madu secukupnya. Asam urat jadi udah tahu, udah masih tahu. Nah ini untuk anak-anak yang menderita amandel, untuk para ibu-ibu ini yang anaknya lagi menderita penyakit amandel, kalian bisa kasih mereka jus sirsat tanpa es, ya, pagi dan malam bisa jus sirsat. Bronkitis sama dengan sesak tadi, kunyit putih madu sama batang serai dan gula batu. Bisa kalian replay lagi.
Kadar gula tadi Mas Angga udah kasih. Jantung juga udah. Amandel barusan Mas Angga udah kasih. Pista juga tadi udah solusinya. Bebas bonaganya mau sebelum atau sesudah makan. Yang penting cari bonaga yang manis ya. Soalnya ada yang kecut. Insomnia, kalian bisa sering-sering mengkonsumsi yang namanya labu putih atau labu Cina kalau katanya orang Situbondo. Asam urat juga udah. Memperbagus sperma, bisa kalian bikin teh jahe gulanya madu. Atau sering-sering mengkonsumsi makanan yang bergizi yang jelas. Telinga berdengung. Bisa pakai kunyit putih madu. Tadi yang Mas Angga jelasin sama batuk menaun sama ya. Jeruk nipis bagus untuk menghancurkan lemak, bagus. Cuma yang punya asam lambung kan kecut ini pantangan untuk lambung. Jadi bahaya. Jadi kita harus melihat kondisi si pasien juga. Artinya kita ngobati penyakit nggak boleh sembarangan. Kita ngobati A tapi kena B itu nggak bagus. Jadi kalau ngobati penyakit yang satu nggak boleh kena yang penyakit yang lain. Ada aja bang. Tumor di rahim bisa pakai kunyit putih madu. Sama tumor di dubur juga. Taruh kejepit teh jahe gulanya madu pagi dan malam. Amin, mudah-mudahan bermanfaat video Mas Angga ini ya. Kanker payudara Mas Angga nggak bisa kasih solusi dulu karena belum tahu kondisi pasiennya. Nggak berani Mas Angga. Retina rusak, glukoma itu susah. Glukom ini sakit mata teratas ya. Mbahnya sakit mata. Urat ketarik itu bisa karena bekas jatuh, bisa mbak. Stroke tadi Mas Angga udah kasih solusi untuk ramuan untuk stroke, bisa kalian putar balik video ini nanti ya. Walinggi sama Hedego juga udah. Sekarang juga program hamil banyak yang menderita PCOS seperti yang Mbak Dita Tiwardani ditanyakan. Sel telur kecil yang mengakibatkan siklus men kalian nggak lancar, mensnya pun sebentar dan sedikit. Itu salah satu faktor yang bisa menghambat proses kehamilan. Boleh Mbak Pupa. Mas Angga kasih pemahaman yang program hamil yang kasus suami azoospermia. Azoospermia itu ada dua versi saya. Satu, azoosperma murni, artinya dia murni dari bawaan lahir. Azoosperma itu artinya dia nggak punya sel sperma, hanya punya cairan semen aja. Artinya apa? Dia nggak ada kehidupan di situ. Yang kedua, ini yang ada peluang, namanya azoosperma gara-gara penyumbatan. Entah itu gara-gara bekas jatuh atau gara-gara ada varikokel di situ. Jadinya di testis itu ada sperma tapi dia nggak bisa keluar. Itu yang mengakibatkan pada akhirnya yang keluar cuma cairan semen aja, pada akhirnya nggak bisa membuahi sel telur kalian. Nah, kalau di medis biasanya diadakan tindakan operasi varikokel itu. Kalau Mas Angga totok agar sperma itu bisa keluar dari testisnya. Seperti itu untuk penjelasan azoosperma ya. Men hormonal itu biasanya kalau di medis dibantu dengan obat hormonnya. Obat apa itu ya? KB ya. Saraf kejepit kalau tulang belakangnya kena itu harus ditotok dulu. Men nggak teratur bisa bikin jus apel hijau ya. Sering-sering mengkonsumsi jus apel hijau. Mens enggak takut tutup kelos. Bagian udah Mas Angga kasih solusi tadi. Batu merdu juga udah. Kaku dan sangat sakit itu harus ditotok dulu untuk tangan.
Atau bisa kalian bikin kunyit putih daun salam tadi yang Mas Angga jelasin. Lambung udah saya jelasin tadi. Aduh, jerawat itu harus ke salon ya, Mam. Dokter kulit. Ke dokter kecantikan ya. Hematik teh jahe gulanya madu pagi malam. Ejakulasi dini. Nih untuk pria-pria biar lebih perkasa yang punya keluhan ED atau ejakulasi dini, kalian bisa bikin yang namanya jus pinang muda. Ambil pinang muda satu, kalian belah, ambil dagingnya, potong kecil-kecil, kalian bisa blender dengan air 1 gelas. Bisa kalian minum 1 hari sekali malam sebelum tidur. Insya Allah dicoba maknyus. Mium dan tuba sumbat itu bisa bikin kunyit putih madu. Apel bebas, apel hijaunya mau pagi malam boleh. Telat ngomong bisa kasih kunyit putih madu. Asam lambung tadi yang daun luntas. Ini kalau TBC yaitu karena virus tuberkulosis itu ada di medis yang namanya program pengobatan TB selama 6 bulan. Jadi kalian harus ikut program pengobatan 6 bulan itu ya. Ini yang YouTube bisa dengarkan juga, artinya saya jawab yang di Facebook ini karena banyak pertanyaannya ya, sama-sama insya Allah nyambung dengan yang di YouTube juga kok. Oh iya, jangan lupa nonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana episode 39 malam ini jam 11 malam hanya di Net TV. Ada pasien program hamil ini loh. Kalian bisa lihat di situ ada infonya. Nanti jam 11 malam di Net TV, jangan lupa nonton ya. Oke. Untuk wasir dan ambeien, kalian bisa ambil sirih 3 lembar. Potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Kalian bisa minum malam hari sebelum tidur. Menaikkan berat badan, makan yang banyak. Butuh air. Prostat kalian bisa bikin soda gembira atau jus semangka ya, itu untuk penanganan awal. Tirawit bisa bikin sirih yang tadi Mas Angga bilang. Buat saudara-saudara saya semua yang lagi menonton ini dari Sabang sampai Merauke, doa terbaik saya buat kalian semua, mudah-mudahan kalian yang sekarang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakit kalian itu segera diberi kesembuhan dan diangkat semuanya. Mudah-mudahan yang sehat juga selalu diberi kesehatan. Banyak rezeki, panjang umur dan selalu dimudahkan urusan kalian semuanya ya. Menit 30 menit coba. Makassar apa kareba? Lihat ya, kurangi karbo, gula dan asin. Tumor kanker tidak, kalian bisa bikin sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas, dikumur-kumur dulu, tahan sebentar, kalian bisa telan. Memori ingatan
Kalian bisa sering-sering baca Al-Quran. Itu paling bagus untuk mengembalikan ingatan. Di dapur masih gini dan bagus. Ada yang lagi itu. Buat semua yang lagi merantau di luar negeri, yang lagi bekerja di luar negeri, yang mencari rezeki di luar negeri, mudah-mudahan kalian diberikan kesuksesan di luar sana, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan setelah pulang ke Indonesia bawa duit yang banyak, amin. Terutama kan banyak fan-fan saya kan dari Hong Kong, Taiwan, dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Korea. Salam semuanya dari Mas Angga Prajabuana. Salam sehat dari saya, dari Angga Prajabuana. Sukses buat kalian yang ada di luar negeri sana, yang lagi merantau, yang lagi mencari rezeki di situ. Sukses buat kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kalian sukses dan ya dijauhkan dari penyakit dan dari mara bahaya yang ada di luar sana. Itu doa terbaik saya buat kalian semua. Dan jangan lupa biar mudah semua hidup kalian, selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kencing manis tadi Mas Angga udah kasih solusinya. Kalian bisa di video saya ini di depan, banyak info di situ. Oh, jangan Aba dong, Mas Angga. Aba itu terlalu tua. No. Aki-aki. Aki-aki itu dipanggil Aba. Amin amin amin, doa terbaik buat kalian semua. Insyaallah silaturahmi ini akan memperpanjang usia dan insyaallah akan mempermudah urusan kita semuanya ya. Oh, Aba Angga juga ini Yusri. Aduh. Bonus boleh, nanti kita kasih bonus lagi. Corona apa ini? Corona katanya orang Indonesia komunitas rondo memesona. Amin. Amin 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 buat yang di YouTube juga. Untuk pendaftaran tetap, artinya hari Senin via telepon dan itu dibatasi cuma 1 jam aja. Artinya saya nggak mau numpuk-numpuk pasien. Tadinya ada batas kuota di situ. Dan via WA ada nomornya juga di situ. Dan itu rebutan juga. Kalau emang rezekinya pasti akan nyambung. Dan untuk pasien registrasi, memang satu pasien itu sama kayak homestay kemarin kan 150.000 itu homestay. Untuk pasien registrasi itu 100.000 per pasien. Ketika mendaftar awal, setelah udah terdata, setelah itu udah nggak bayar-bayar lagi. Untuk Mas Angga, kalian tanya selalu tarifnya buat Mas Angga berapa. Mas Angga nggak pernah narif, terserah kalian mau ngasih berapa. Kalian sembuh udah Mas Angga seneng, kalian sukses saya udah seneng. Kalian yang belum punya turunan terus saya tangani, kalian hamil saya udah seneng. Kalian nggak bisa jalan terus Mas Angga tangani, kalian bisa jalan saya udah seneng. Kalian penyakitnya itu udah sembuh, itu udah kebanggaan pribadi buat saya. Itu udah akan jadi amal ibadah buat saya. Jadi kesembuhan kalian itu prioritas utama saya. Dan tapi jangan lupa, bukan Mas Angga yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Makanya di terakhir pengobatan saya selalu bilang, izinmu ya Allah. Oke ya, udah malam, Mas Angga pamit dulu. Jangan lupa nonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana jam 11 malam hari ini, Sabtu Minggu jam 11 malam di Net TV ya. Oke. Thank you, mudah-mudahan semua informasi ini, semua informasi kali ini bisa memberi manfaat buat kalian semua. Dan insya Allah tiap Sabtu dan Minggu Mas Angga akan bikin konten ini, jadi info sehat ala Angga Prajabuana. Kalau memang saya free Sabtu dan Minggu, saya akan bikin live ini. Jadi tungguin tiap Sabtu dan Minggu, Mas Angga pasti akan kasih solusi terbaik, info sehat ala Angga Prajabuana. Terakhir dan tak lupa, saya tak lupa dan tak pernah bosan, saya selalu berdoa buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian yang lagi sakit hari ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang banyak, umur panjang dan semua yang terbaik. Mudah-mudahan Allah limpahkan buat kalian semua. Terima kasih banyak untuk
dukungannya, supportnya. Mohon maaf kalau ada keliru-keliru kata hari ini. Mas Angga gak ada niat apapun. Artinya solusi kali hari ini yang Mas Angga kasih mudah-mudahan bisa ngeringankan keluhan kalian sebelum ketemu Mas Angga. Oke, terima kasih banyak. Selamat bermalam minggu. Selamat menikmati weekend dan hari libur dengan orang-orang terkasih. Oke, thank you very much semua yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Angga Brajabuana. Assalamualaikum.